Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Pasti kalian semua sehat selalu kembali ke channel saya yang tidak seberapa ini. Terkadang manusia nih kan hidup itu pasti perlu namanya hiburan. Nah, ada di saat posisi manusia yang namanya galau. Nah, biasanya kalau teman-teman itu galau ngapain sih ya kan? Nah, sebenarnya kalau ditanya ngapain galau itu banyak manusia cara untuk menghapus galau. Tetapi ada juga orang pada saat di titik tertentu sehingga mereka tidak bisa menghilangkan rasa galau mereka. Nah, asasnya biasanya kalau orang galau itu disebabkan kalau bukan karena pekerjaan, terutama tentang perasaan ya kan. Ya sebagai hiburan, kalau kita misalnya galau, ya kita isi kita dengan nasihat dari Ustadz Hanan Attaqi. Apa kata beliau nih? Yang sedang mungkin terganggu perasaannya, yang lagi lelah batinnya, maka mi'rajlah, naiklah ke langit dengan sholat. Nah, sebenarnya kalau kata Ustadz Hanan Attaqi ya kan, kalau kita galau itu cuma cara yang terbaik itu ya kita harus sholat gitu ya. Kendaraannya apa? Sajadah. Sajadah. Kendaraannya sajadah. Wudhulah dengan wudhu yang isbagul wudhu, wudhu yang sempurna. Wudhu yang sempurna itu kayak gimana? Pertama bersiwak dulu, setelah bersiwak. Nah, terkadang kita kalau untuk berwudhu secara sempurna itu kan, ya kita berwudhu sekedar aja kan. Padahal kalau saya pribadi saya sendiri kan, untuk bersiwak aja pun saya belum paham sebenarnya asasnya itu gimana. Tapi ya lanjut aja dulu. Berwudhu, jangan lupa sampai masukin air ke hidung. Masuk hidung. Setelah itu sempurnakan air di kepala kita sampai ke belakang. Itu namanya wudhu yang sempurna. Setelah wudhu yang sempurna, kalau bisa ya jangan pakai air hangat kecuali kita sakit ya. Pakai air dingin supaya benar-benar jadi terapi, karena air dingin juga terapi. Air dingin setelah terapi. wudhu, bentangkan sajadah, pakai parfum. Kalau perlu oleskan sedikit parfum di bagian tempat sujud sajadah. Kemudian baju yang bersih yang baik, sholat. Maka ketika kita berdiri di atas sajadah melakukan 2 rakaat sholat saja, sholat sunnah, belum sholat wajib, itu kita sedang mi'raj, naik ke langit. Jadi intinya kata Ustadz Hanan Attaqi ini bahwasanya kalau kita sedang galau ya kan, galau, ya kita harus sholat lah, menyempurnakan wudhu dengan menggunakan siwak, dengan memasukkan air ke hidung, menyempurnakan air sampai ujung kepala, rambut ya dibilang. Baru kita sholat, minimal sholat 2 rakaat. Besok gue cobalah, karena gue lagi galau. Next. Dari Ustadz Adi Hidayat. Yang biasanya lo galau tentang jodoh, dengar nih. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar, yang dengan ikhtiar itu ada pahala yang didapatkan. Sebab ada pahala didapatkan, ada kenikmatan dalam mencari. Ada kenikmatan. Tapi ya kalau kata beliau sih jodoh itu udah ada yang mengatur ya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Kita next aja. Stay. Tapi ada galau yang diperbolehkan dan ada galau yang tidak diperbolehkan. Apa galau yang diperbolehkan? Galau yang diperbolehkan ketika kita jauh dari Allah, ketika kita tidak lagi taat kepada Allah, itu kita diperbolehkan untuk galau. Nah, kata beliau mengatakan bahwasanya kita boleh galau, tapi bukan galau karena manusia. Termasuk saya ya kan. Kadang pun kalau untuk pekerjaan, jodoh dulu pun galaunya luar biasa ya kan. Tapi kata ustazah ini mengatakan bahwasanya kalau galau itu jangan karena manusia. Tapi galau yang tidak diperbolehkan ketika kita menggalaui makhluknya, putus cinta, bunuh diri, Iya. putus cinta, minum obat Minum obat nyamuk. putus cinta, hidup tidak berjalan lagi. Padahal move on, perbarui diri, lanjutkan hidup. Tanpa dia kita bisa kok. Benar. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang lagi galau ya kan, apapun putus cinta, ingat, ini gue nasihat pribadi yang udah gue jalani sama bertahun-tahun ya, walaupun masih ada perasaan selalu menghantui masa lalu itu, tapi ada satu esensi yang bisa gue tarik lurus sebenarnya teman-teman. Apa itu? Bahwasannya ketika kamu mendekati pacaran, ada resikonya. Resikonya kamu harus bersiap patah hati. Apalagi kamu pacaran dalam zona yang haram. Itu resikonya berat. Udah dosa, sakit hati. Dan rata-rata manusia sekarang lebih cenderung kalau udah patah hati bunuh diri dan mati, terakhir kena siksa ilahi. Aduh. Jangan seperti itu.
Kalau gue tarik garis lurus ya kan, cerita-cerita tentang masa-masa kelam dulu ya kan, gue pacaran udah banyak ya kan. Tapi ya ini cuma sekedar, bukan membongkar aib sebenarnya. Tapi ya sudahlah, bahwasanya kalau pacaran itu lebih efek ke negatifnya lebih banyak sih. Nggak ada faedah manfaatnya. Kalau mau faedahnya yang baik, positif, nikah. Makanya teman-teman, fokus saja memperbarui diri. Nanti kalau memang udah pas jodohnya datang, itu datang sendiri. Nggak usah didekati sekarang. Terima kasih and bye.